Dikisahkan oleh R. Pitono dalam bukunya yang bertajuk Prataton 1965. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan Kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Logawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Hei, Kisana, siapa namamu? Namaku Ken Arok, ada apa? Ikutlah denganku, akan kujadikan kau seorang raja. Oke, mengapa aku ikut denganmu dan bagaimana jadinya aku jadi raja? Karena kau adalah titisan Dewa Wisnu dari Pulau Jawa. Baiklah kalau begitu. Logawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Logawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravatin. Logawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumampel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Yang mulia, maukah kau menerima dia sebagai pengawalmu? Maaf Brahmana, bukannya aku lancang tetapi pengawalku sudah banyak. Tetapi yang mulia, dia adalah anak angkatku. Terimalah dia sebagai pengawalmu. Ini adalah permohonan pribadiku. Baiklah kalau begitu. Atas Terima kasih, Yang permohonan Mulia. Logawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung oleh Logawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih kepada Tunggul Ametung, Logawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung mempunyai seorang istri yang sangat cantik bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawu, perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya Ken Dedes. Hingga suatu secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersikap saat terjatuh di taman. Dari dalam sikapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Dinda, kau pulanglah terlebih dahulu. Iya Kanda. Ken Arok, temanilah istriku pulang. Wahai Brahmana, Ada apa, Ken Arok? begini Brahmana. Tadi saya bertemu dengan Ken Dedes di taman, lalu Wanita yang bercahaya adalah wanita yang Nariswari. Itu wanita pilihan, suaminya akan menjadi raja yang besar. Ken Arok diam sejenak. Ken Arok berpikir rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. bagaimana caraku bisa mendapatkan Ken Dedes? Apakah aku harus membunuh Tunggul Ametung? Sebagai seorang Brahmana, Logawe tentu saja tidak setuju akan niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung.
Begini Ken Arok, aku memang meramalmu menjadi seorang raja, tapi tidak dengan cara ini. Namun kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Aku tidak peduli, aku akan mendapatkan yang seharusnya. Hei Empu Gandreng, Ada apa? buatkan aku sebuah keris mandraguna. Baiklah, beri aku waktu setahun untuk membuatnya. Baik, aku akan datang lagi. Hei Empu Gandreng, mana kerisku? Kerismu belum selesai. Tunggu beberapa bulan lagi akan diselesaikan setelah singkat. Ah, kelamaan. Jangan tunggu keris ini selesai baru akan disahkan. Aku tidak peduli. Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niat itu. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Tulumbang atau kini sekarang Blitar. Namun lantaran suatu alasan demi memperoleh keris tersebut, Ken Arok segera kembali ke Tulungagung untuk melaksanakan misinya pada saat itu. Hei kawanku, lihatlah, aku punya senjata baru. Wah, bagus sekali. Bolehkah aku pinjam? Tentu saja. Hei, lihatlah kerisku. Wah, keris siapa itu? Bagus sekali. Bagus sekali kerisnya. Keris milikku. Wah, Bolehkah saya memegangnya? Boleh. Wah, bagus banget. bagus banget. Kamu dapat dari mana? Ini milikku. Wah. Bentar, aku ingin istirahat terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Kebicu, kau istirahatlah terlebih dahulu, biar aku yang jaga. Baiklah. Tuan, tolong. Ada apa dengan Tuan? Dia terbunuh. Ini pasti perbuatan Kebu Ijo. Ini keris dia. Wah, berarti dia yang telah membunuh raja. Ya. Hai Kebu Ijo, kau dinyatakan bersalah dengan bukti keris ini. Bukan, itu keris milik Ken Arok. Tidak, itu keris milikmu. Ya Iya benar. Ya,
membalaskan dendam ayahku.